Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang berada di rumah maupun di sekolah, dan tak lupa Bapak dan Ibu orang tua siswa yang menghadiri acara ngerebon ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Argi, biasa dipanggil sama Gigi. Ini adalah pertama kali saya jadi host, jadi jadi mohon maaf kalau misalnya masih kaku atau kayak gimana. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara ngerebon pada hari ini. Tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat darinya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Malam hari ini dalam acara ngerebon kita akan membahas tentang 25 kiat mendidik anak. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Ustadz Haji Marsur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, hujan seharian. Berkah-berkah insya Allah. Ya, amin. Baik, untuk mengefektifkan waktu ini, saya persilakan kepada Bapak Marsur untuk memaparkan tentang kajian hari ini. Silakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Bu Gigi. Terima kasih juga Ibu Bapak yang sudah bergabung pada sore hari ini. Salah seorang ulama bernama Syekh Muhammad Rashid Dimas menulis pasang buku yang sangat menarik buat kita, buat para pendidik. Yang pertama berjudul 25 Kiat Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak. Insya Allah ini Bu Gigi yang akan kita bahas hari ini. Meskipun bisa jadi mungkin hanya sempat mengulas 10 kiat, bahkan mungkin cuma 5 kiat. Ya nggak masalah ya. Nanti kesempatan lain bisa kita sambung. Ya. Satu lagi bukunya itu pasangannya ya. Kalau ini 25 kiat hal-hal positif yang mestinya kita miliki agar kita bisa mempengaruhi jiwa dan akal anak, itu pasangannya itu 20 kesalahan dalam mendidik anak. Nah, ini pernah kita bahas juga waktu itu, hostnya Budian ya. Itu juga belum tuntas sebenarnya, baru sekitar 10 atau 11 kesalahan. Ya, nggak apa-apa karena keterbatasan waktu kita ya, sesampainya saja nanti kita bahas. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal istimewa yang bisa kita jadikan bekal tambahan untuk mendidik keluarga kita nanti, khususnya menghadapi bulan Ramadan yang kira-kira pas sebulan lagi ya, mungkin 4 minggu lagi akan kita masuki. Baik. Bapak Ibu, kita lihat kiat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Rashid Dimas. Ya. Kata beliau, kalau kita ingin
bisa mendidik anak dengan baik, mempengaruhi jiwa dan akalnya, maka kita harus bersahabat dengan anak dan menjadi teladan. Nah, gitu ya, Ibu Bapak. Jadi banyak mungkin orang tua atau guru dalam hal ini yang memposisikan anak atau siswa itu seperti bawahan. Pokoknya harus nurut sama orang tua, pokoknya harus nurut sama guru. Bisa disuruh-suruh seenaknya. Tolong belikan jus ke kantin misalnya. Nah, ini memposisikan anak atau siswa seperti itu bisa jadi mendatangkan sikap kurang simpati ya, dari anak-anak, dari siswa kita. Junjungan kita Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana beliau terbiasa menemani anak-anak. Ya, jadi ketika ada salah seorang anak, kalau tidak salah Abdullah bin Abbas itu lagi main dagang-dagangan begitu ya, beliau memberikan komentar, semoga Allah memberikan berkah pada daganganmu. Padahal itu kan lagi main-main saja dagangnya gitu ya. Tapi bagaimana Rasulullah memberikan perhatian kepada anak-anak dan sekaligus menanamkan akidah ya, itu bahwa yang memberikan rizki itu adalah Allah kepada anak-anak, itu memberikan komentar-komentar seperti itu. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya kadang-kadang mengajak putranya hadir bersama di majelis Rasulullah dan para sahabat gitu. Jadi mengajak di majelis-majelis orang soleh, gitu ya. Bahkan secara khusus Syekh Muhammad Rashid Dimas, penulis buku ini, juga menganjurkan agar anak-anak ini dicarikan teman sebaya yang benar gitu, yang soleh. Ya, anak-anak yang memang sudah terbiasa dengan berbuat kebaikan, anak-anak yang kalau bisa yang memang sholatnya juga sudah rutin dijalankan, sehingga nanti anak kita bisa terbawa menjadi baik. Nah, begitu ya, bagaimana kita bersahabat dengan anak. Dan yang kedua, sedapat mungkin berusaha menjadikan diri kita teladan. Karena bagaimanapun keteladanan ini seringkali lebih efektif daripada kata-kata. Ya, anak-anak ini adalah peniru-peniru yang sangat ulung. Kita tidak mengajarkan untuk takut kepada kecoa misalnya, tapi kalau orang tua takut atau jijik kepada kecoa, kemudian kabur ketika ada kecoa, ya anak-anak juga akan seperti itu. Demikian pula kepada binatang-binatang tertentu. Ini kita tidak nyuruh anak untuk takut kepada binatang tertentu ya, anjing misalnya gitu. Tapi ya mengikuti saja, mencontoh kita mereka. Oleh karena itu Syekh Muhammad Rashid Dimas ini mewanti-wanti betul ya, tinggalkan dusta, apalagi di hadapan anak-anak, karena itu akan memberikan contoh. Nah, kadang-kadang orang tua secara tidak sadar justru mencontohkan ya. Ketika ada tamu yang tidak diharapkan misalnya, orang tua kadang-kadang ke anaknya bilang bapak nggak ada. Itu kan mengajarkan sekaligus mencontohkan untuk berlaku dusta. Ya, nggak apa-apa dusta itu, seolah-olah mengatakan seperti itu dengan mencontohkan ya. Ya, salah satu yang menarik juga yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Rashid Dimas ini, bagaimana kita semestinya juga mengajak anak-anak kita sesekali menginap di rumah famili yang kehidupannya harmonis, yang orangnya soleh gitu ya. Misalnya di keluarga itu mereka terbiasa anak-anaknya mengaji, ya, orang tua mengajak anaknya sholat berjamaah gitu. Kalau anak diajak ke famili yang seperti itu, ya insya Allah juga akan tertanam pada diri mereka nantinya kebiasaan-kebiasaan yang baik.
Nah, ini baru pertama, Bu Argi, baru apa? Kiat yang pertama ya. Sudah berapa menit nih? Kita mungkin hanya sempat beberapa kiat saja ya. Semoga bisa 10 ya minimal. Yang kedua, kata beliau penulis buku ini, kita diminta untuk menunaikan hak anak, ya, menunaikan hak anak. Nah, salah satu hak anak ini adalah hak untuk dipahami, hak untuk diberikan empati, ya. Ini beliau Syekh Muhammad Rashid Dimas ini, kalau tidak salah beliau itu asalnya dari Libanon kalau nggak salah. Jadi bukunya ini buku terjemahan ya. Beliau mengutip dialog panjang antara seorang ahli pendidikan dengan 3 orang ibu. Dialog lengkapnya sudah saya kirimkan ya di grup Ngarbon, dan beberapa bulan lalu saya kirimkan di grup guru inspiratif. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi. Sangat menarik dialog di situ, bagaimana para ibu-ibu dipahamkan mengenai pentingnya meninggalkan hal-hal yang tidak disukai anak, sekaligus berbuat sesuatu yang disukai oleh anak-anak. Ya, jadi pada intinya dialog di situ menuntun para ibu-ibu itu untuk melakukan refleksi gitu ya. Hal-hal apa yang tidak disukai oleh para ibu mengenai perilaku suaminya misalnya. Ya kita bisa melakukan membuat list, daftar mungkin sekian banyak hal yang tidak disukai gitu. Demikian pula kalau kita barangkali hal-hal apa yang tidak kita sukai kalau itu dilakukan oleh atasan kita misalnya. Ya. Jadi kita harus menyampaikan. Ya, maksudnya hal-hal yang kita tidak suka kalau itu dilakukan oleh atasan kita kepada kita, itu sesungguhnya hal-hal seperti itulah yang anak kita tidak suka juga kita memperlakukan dia seperti itu. Nah, ini diberikan contoh di dialog itu, bagaimana seorang ibu yang terlalu sering menegur anaknya, sedikit kesalahan saja mendapatkan omelan yang panjang gitu. Ya, kamu itu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, dan seterusnya. Dan si ibu ini mengatakan, ya dulu waktu kecil saya selalu diperlakukan seperti itu oleh ibu saya gitu, dan saya tidak suka. Tapi tanpa sadar ternyata saya melakukan hal itu juga kepada anak saya sekarang, kata si ibu itu gitu ya. Jadi kalau waktunya panjang ini kita bisa pakai simulasi nih. Ya, jadi ibu-ibu diminta menuliskan 1 atau 2 atau 3 hal mengenai sikap suaminya atau ayahnya yang tidak disukainya gitu ya, yang sering tampil. Kemudian direfleksikan kepada sikap kita kepada anak. Beberapa contoh sederhana juga, misalnya bagaimana kita semestinya memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sendiri, meskipun mungkin nanti akan ada sedikit kesalahan. Misalnya anak mau berangkat sekolah, memasang sepatu, tali sepatu itu lama nggak beres-beres gitu. Seorang ibu yang tidak sabar mungkin mengatakan, sini saya pasangin, gitu aja nggak bisa gitu ya. Nah, padahal mungkin ya anak tidak suka diperlakukan seperti itu, di samping juga tidak menumbuhkan kemandirian gitu ya. Nah, ini beberapa contoh. Bisa jadi di kelas kita juga berlaku seperti itu gitu. Anak diberi pertanyaan, kemudian
mau menjawab itu lama gitu ya, mikirnya kita nggak sabar, atau dalam jawabannya ada sedikit kesalahan, kemudian kita langsung memotong, memberikan komentar yang mungkin membuat anak kurang nyaman dan sebagainya. Ya, padahal berbuat kesalahan itu sesuatu yang wajar dalam proses pendidikan, ya, sehingga ya tinggal kita arahkan saja. Ya, contoh yang sederhana lain, ya, Syekh Muhammad Rasidi Masni mengatakan termasuk hak anak adalah untuk menjadi imam, menjadi pemimpin dalam sholat sekalipun. Nah, ini banyak orang tua yang tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan hal ini, ya. Padahal kalau anak sudah akil balik, sudah usia SMA, bacaannya bagus, hafalannya juga lumayan gitu misalnya, ya tidak ada salahnya sesekali dipersilakan jadi imam, nanti orang tuanya yang menjadi makmum. Itu sekaligus merupakan sebuah proses pendidikan, ya, kepada anak-anak. Artinya anak merasa diberi kepercayaan gitu, ya, tidak melulu diperlakukan sebagai objek, harus mengikut gitu, ya, tapi ditempatkan sebagai pemimpin, dilatih untuk menjadi pemimpin gitu. Nah, ini yang kedua, Bu Argi, mengenai bagaimana kita seharusnya menunaikan hak anak. Bu Argi, kan Isya itu 19.30 ya, nanti tolong diingatkan kalau sudah jam 7:20 Bu ya, jadi yang 10 menit terakhir mudah-mudahan bisa kita pakai untuk diskusi. Insya Allah nanti ada Ustadz Ayi, ada mungkin Ustadz Totong, ada Pak Ustadz Iman Budiman juga yang nanti mungkin bisa memberikan masukan-masukan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan. Ya, yang ketiga, kiat yang ketiga, ya. Gembirakan dan hiburlah hatinya. Ya. Jadi bagaimana membuat anak-anak bisa bergembira. Ya. Kalau Rasulullah SAW itu memberikan contoh dengan beberapa perilaku, ya. Misalnya yang pertama, kalau ada anak yang hadir itu disambut dengan hangat, ya. Kemudian menganjurkan kepada para sahabat itu untuk, ya, dalam anak-anak usia balita misalnya itu menciumnya gitu, ya. Itu juga sebuah perilaku yang membuat anak-anak merasa disambut dengan hangat. Bahkan ada kisah yang sangat menarik ketika suatu saat Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian datang anak dari sahabat ini. Oleh orang tuanya anak ini disambut, kemudian dicium, kemudian didudukkan di dalam pangkuannya. Kemudian datang adiknya atau kakaknya, anak yang kedua, oleh orang tuanya sama disambut, tapi kemudian langsung didudukkan di pangkuannya. Nah, Rasulullah SAW kemudian menegur, wahai siapa namanya disebutkan, engkau telah berlaku tidak adil, kata Rasulullah. Ya, orang ini heran, ya Rasul, apa yang menurut Anda tidak adil perilaku saya? Gitu. Kata Rasulullah, ketika datang anakmu yang pertama, engkau sambut dia, engkau cium dia, kemudian engkau rengkuh dan engkau dudukkan di dalam pangkuanmu. Tetapi ketika datang anakmu yang kedua, engkau sambut dia, langsung engkau rengkuh dan engkau dudukkan dalam pangkuanmu tanpa menciumnya. Engkau telah berlaku tidak adil, gitu kata Rasulullah. Ya, jadi luar biasa Rasulullah pada hal-hal yang kecil seperti itu ternyata sangat memperhatikan gitu, ya, memberikan arahan kepada para sahabat untuk memperlakukan anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian bercanda dengan mereka, itu yang dilakukan Rasulullah, mengusap kepala mereka, ya, memberikan makanan yang baik. Jadi ketika beberapa anak berkumpul sengaja membagikan makanan gitu. Bahkan
ketika sholat pun, karena dunia anak itu dunia main-main, oleh Rasulullah juga dibiarkan. Jadi ada dua kondisi yang pernah diriwayatkan itu. Pertama ketika Rasulullah dan cucunya ya Hasan Husain itu masih kecil, masih suka naik ke punggung Rasulullah gitu ya. Bayangkan ya, seorang pemimpin, cucunya sedemikian merasa nyaman bergaul dengan Rasulullah sampai naik ke punggungnya, bahkan ketika sholat. Ya, riwayat yang pertama menceritakan bagaimana Hasan dan Husain ini sering menaiki punggung Rasulullah sampai ketika sujud gitu ya, namanya anak-anak ya, berasa main kuda-kudaan saja mungkin ya. Nah, sampai di riwayat itu disebutkan mereka menaiki Rasulullah ketika sujud, dan Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya. Rasulullah mengangkat tangannya agar anak itu berpegangan kepada tangannya ketika Rasulullah akan bangun dari sujud. Nah, itu riwayat pertama. Jadi kalau kita mungkin menganggapnya mengganggu ya, anak-anak yang seperti itu kemudian dimarahi oleh orang tuanya atau oleh orang tua yang lain ya, padahal ketika anak kecil berbuat sesuatu yang menurut mereka itu biasa-biasa saja, bercanda gitu, kemudian dimarahin, ya mereka jadi kapok, nggak mau ke masjid lagi gitu ya. Nah, riwayat yang lain itu kejadiannya hampir sama. Rasulullah menjadi imam, kemudian sujud, lama sekali sujudnya sampai para sahabat heran, kok lama amat ini sujudnya gitu. Baru kemudian ketika selesai sholat, ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah tadi sujudnya lama amat gitu. Kata Rasulullah menjawab, ada Hasan atau Husain yang sedang menunggangiku ketika aku sujud. Aku tidak tega untuk menghentikan kesenangannya itu, sehingga membiarkan dalam posisi sujud itu lebih lama dari biasanya begitu. Nah, begitulah kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak. Ya, tentu ada ini ya, ada batas usia ya, Bu Argi ya. Iya. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, jadikanlah anakmu pada 7 tahun pertama itu seperti raja. Jadi apapun keinginannya, selama tidak berbahaya dipenuhi gitu ya, permintaannya dipenuhi selama mampu dan selama tidak berbahaya. Kemudian pada tahun kedua, jadikanlah anakmu tawanan, ya, disuruh banyak belajar sampai seperti tawanan gitu. Ya kalau sekarang itu mungkin umur 7 tahun sampai di berapa? pesantren. Itu 7 tahun kedua, berarti 7 sampai 14 tahun gitu. Nah, kemudian kata Rasulullah, dan setelah itu jadikanlah anakmu sebagai rekan sejawat, dalam arti teman diskusi ketika akan mengambil keputusan gitu ya. Jadi bayangkan dalam usia 14-15 tahun itu kalau pendidikannya berjalan dengan baik, dia sudah bisa diajak diskusi untuk mengambil keputusan bersama dengan orang tua. Sudah berpikiran dewasa gitu idealnya. Ya. Lagi-lagi ini kembali kepada kiat yang pertama tadi. Bersahabatlah dengan anak. Ya, berarti ketika anak sudah usia 14-15 tahun sudah dianggap seperti sahabat gitu, diajak diskusi dan seterusnya. Bukan diposisikan terus-menerus seperti anak kecil, ya, mau ke kampus masih diantar-antar oleh orang tuanya, misalnya bahkan sampai mau cari kerja juga diantar gitu. Ya kapan dewasanya anak kalau diperlakukan seperti itu, gitu ya. Ya ini bagaimana Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh yang luar biasa. Yang keempat, Bu Argi, mengenai menumbuhkan jiwa kompetitif. Ya. Kalau bahasa penulis buku ini, gunakanlah cara siapa menang dia dapat, gitu ya, melatih berkompetisi baik dalam hal fisik maupun terkait dengan kecerdasan.
Ya. Beberapa kali dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah juga mengajak berlomba kepada anak-anak. Ada satu riwayat yang menyebutkan Rasulullah semacam memberikan tantangan. Ayo kalian berlomba lari, siapa nanti yang lebih dulu mencapai aku, mendapati Rasulullah, maka kemudian akan saya berikan ini, gitu kata Rasulullah. Ini mengajak anak-anak untuk berlomba, berkompetisi. Ya, karena dengan kompetisi ini biasanya kemudian potensi anak-anak ini tumbuh, gitu ya. Ketika tidak ada kompetisi, ya akibatnya tidak ada motivasi. Ya, seperti kasus zonasi sekarang mungkin ya. Iya. Karena tidak berusaha apapun sudah yakin akan diterima, ya, banyak kita lihat anak-anak yang kemudian seperti kurang motivasi, kurang berusaha dan seterusnya. Ya, sekaligus tentu menumbuhkan kebersamaan, jiwa sportivitas dan seterusnya, ya, upaya-upaya seperti ini. Dan ini juga berlaku untuk hal-hal yang sifatnya menumbuhkan kecerdasan, bukan cuma fisik, ya. Jadi memberikan pertanyaan kepada anak-anak gitu. Bahkan Rasulullah SAW melakukannya bukan hanya kepada anak-anak, di majelis ilmu yang dihadiri para sahabat senior pun kadang-kadang Rasulullah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dijawab oleh para sahabat, ya, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, gitu kata para sahabat, ya. Termasuk ketika satu saat Abdullah bin Umar itu ikut ayahnya, ikut Umar bin Khattab dalam majelis Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah engkau akan sebuah tumbuhan yang tidak mengenal musim, berbuah sepanjang tahun, dan menyebutkan beberapa ciri yang lain. Ya, para sahabat tidak ada yang menjawab. Ya. Tetapi Abdullah bin Umar yang ketika itu masih anak-anak mengatakan, saya menduga bahwa yang dimaksud Rasul adalah pohon kurma. Gitu. Tapi ketika itu karena aku masih kecil, sementara di kanan kiriku para senior termasuk ayahanda Umar bin Khattab, maka aku tidak mengatakannya. Ya, aku tidak menyebutkannya, kata beliau. Ya, ini gambaran bagaimana Rasulullah menumbuhkan upaya-upaya untuk berkompetisi, gitu ya. Nah, yang kelima adalah bagaimana semestinya orang tua bercengkrama dengan anak-anak, ya, sekaligus mereka memberikan mainan, ya. Jadi mengajak anak-anak untuk melakukan permainan tertentu, permainan yang mendidik, ya. Kemudian mendoakan mereka. Ini diungkapkan juga oleh penulis buku ini, bagaimana sikap Rasulullah ketika Hasan dan Husain menaiki punggungnya ketika sholat itu, ya. Kemudian Rasulullah bahkan mendoakan Abdullah bin Ja'far nih yang sedang bermain dagang-dagangan, tadi sudah saya sampaikan, semoga Allah memberikan berkah kepada perdaganganmu, gitu. Kemudian mencium cucunya sambil mengatakan, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nah, jadi masalah bagaimana seseorang mestinya menyayangi anak-anak ini bahkan sampai oleh Umar bin Khattab dijadikan sebuah keharusan, begitu, ya. Jadi ketika satu saat Umar bin Khattab ini mendekati anak-anak, kemudian menciumnya, setelah itu ada salah seorang pegawainya yang
mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ya waktu itu kan dia seorang khalifah, seorang kepala negara. Apakah engkau Amirul Mukminin mencium anak-anak? Aku sama sekali belum pernah mencium anakku satupun di antara mereka. Gitu. Aku memiliki beberapa anak, tapi aku belum pernah mencium satupun di antara mereka, kata pegawainya ini. Maka pada akhirnya pegawai itu dipanggil oleh Umar bin Khattab dan kemudian diperhentikan sebagai pegawai dengan mengungkapkan orang yang tidak memiliki kelembutan hati kepada anak-anak, bagaimana mungkin dia akan memiliki kelembutan hati kepada masyarakat yang dilayaninya, gitu kata Umar bin Khattab, ya. Jadi luar biasa ini ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, Rasulullah tadi mengatakan orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Umar bin Khattab mengatakan orang yang tidak memiliki kelembutan hati kepada anak-anak, bagaimana mungkin dia akan melayani masyarakatnya dengan kelembutan hati juga. Gitu. Ya, kemudian penulis buku ini, Syekh Muhammad Rashid Dimas, juga mencantumkan kriteria mainan yang bermanfaat. Ini yang mungkin bisa kita jadikan refleksi bagaimana kita menyikapi terkait dengan mainan ini kepada anak-anak kita. Ya, kata beliau, pertama, mainan yang baik itu pertama merangsang aktivitas fisik anak agar sehat. Ya. Jadi gimana gadget, Bu? Nah, sekarang kan zamannya gadget. Ya, justru itu, karena orang tua sibuk sekarang banyak yang berpikir, kasih aja handphone, kasih aja smartphone, sina anteng, gitu ya. Nggak mau terganggu, kemudian ya begitulah anak-anak ya anteng dengan handphonenya. Karena sekarang anak-anak itu udah teknologinya gimana, Pak? Iya. Cara nanggapinnya? Ya, banyak nanti ada trik-triknya ya, misalnya dengan memberikan jadwal kapan dia boleh bermain gadget, kapan dia harus melakukan aktivitas yang lain, ya itu salah satunya. Tapi waktunya tuh Pak, ya, sudah mau apa-apa, habis. Ya. Tapi sekali lagi ini butuh komitmen yang luar biasa dari orang tua juga. Ada orang tua yang membuat jadwal, pokoknya dari jam maghrib jam 6 sampai jam 8 malam itu tidak boleh pegang HP gitu. Ya, cuman orang tuanya dengan alasan ada pesan penting, akhirnya pegang HP juga gitu. Ya, ini penting katanya. Ya, anak-anak juga menganggap permainan yang dia lakukan itu penting bagi anaknya gitu ya. Jadi ya memang harus berkomitmen gitu. Harus sama-sama Pak biasanya. Ya, harus berkomitmen. Ya. Kalau anak pegang handphone, orang tua juga tidak mungkin handphone. Kalaupun mau dikecualikan, misalnya mungkin panggilan ya, call itu bisa jadi bisa diterima oleh semua orang, karena kalau call biasanya ya memang penting gitu ya. Kecuali kalau call yang datang dari orang yang suka ngajak ngobrol ya, dibiarkan saja kalau memang lagi pada. Nah, yang kedua nih kriterianya, kita lanjutkan singkat ya. Mampu memuaskan kecenderungan anak untuk bereksplorasi dan melakukan pengendalian. Ya, kemudian yang ketiga kriterianya, yang permainan yang baik itu bisa dibongkar pasang kalau ada mah. Ini berarti melatih Lego. motorik ya, salah satunya. Kemudian dapat memotivasi anak untuk meniru perilaku orang dewasa dan cara berpikir mereka. Monopoli contohnya misalnya. Nah, itu kan melatih anak untuk berpikir seperti orang dewasa kan, bagaimana berinvestasi, bagaimana membayar kewajiban dan seterusnya gitu ya. Nah, itu termasuk contoh permainan yang Pak, baik. Waktunya tuh udah 7.20. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi cuma 5 kiat yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah tidak menjadi masalah sedikit, tapi bisa menambah bekal buat kita, menjadi pengingat buat saya sendiri dan mudah-mudahan juga ibu bapak yang lain, agar kita bisa bersikap lebih baik kepada anak-anak dan kepada murid-murid kita. Mangga Bu Argi difasilitasi untuk tanya jawab kalau ada.
Masya Allah, luar biasa penyampaian materi dari Pak Mansur. Itu juga menambah pengetahuan buat saya dan juga mungkin buat Bapak Ibu yang menonton acara ini. Jadi saya serahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan oleh Bapak Ibu di rumah, dipersilakan untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Bagaimana? Apakah ada? Tuh ada Bu Haji Heni dari Tasik, ada Mana? Pak Khalid, Halo Bu Haji Heni. ada Pak Ade. Udah lama nggak ketemu. Assalamualaikum Ada warahmatullahi Bu Safira, wabarakatuh. ini ada Pak Ada Bu Ahmad. Pak Ahmad Safira. siapa ya? Pak Ahmad siapa? Pak Ahmad Kurniadi atau Pak Ahmad dulu yang kecil ya? Pak Ahmad bahasa Inggris jangan-jangan. Iya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Bu Gege ini. Ibu Izin bertanya ya, ganteng. tumben ada Gege. Iya. Ya, tuh kan sekarang mah Islamik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak mau tanya nih, sampai kapan seorang tua ini memberikan hak istimewa pada anak dalam Islam? Apakah sampai selamanya gitu, sampai mereka juga menikah dan punya cucu, ataukah ada batas-batas umur sehingga orang tua tidak berdosa lagi gitu untuk memberikan hak istimewa ini kepada anak gitu? Maksudnya hak istimewa apa Bu ya? Nah, Ya misalnya hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan, atau hak mendapatkan banyak hak yang dimiliki anak gitu, yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anaknya gitu. Apakah itu terputus setelah anak menikah atau setelah anak akil balik atau selamanya gitu? kasih sayang seorang orang tua. Iya. Gimana Pak? Oke, nanti Pak Ayi menambahkan ya, atau Pak Iman juga barangkali bisa menyampaikan, ada Pak Totong gitu. Dalam pemahaman saya yang pertama bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu adalah kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain, tidak peduli ada ikatan darah atau tidak, begitu ya. Jadi kalau saling mengingatkan itu tidak ada batasnya, sampai kapanpun. Tinggal dicari cara yang baik, yang mungkin akan efektif, begitu. Nah, tetapi dalam hal ini ada tanggungan sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua secara khusus itu punya kewajiban mendidik, mengarahkan kepada anak. Sebagai contoh dalam hal sholat misalnya, itu sampai disuruh menyuruh anaknya melakukan sholat sejak usia 7 tahun sampai usia 10 tahun masih harus motivasi terus, diajak terus, disuruh terus gitu. Nah, ketika anak sudah akil balik, ketika anak sudah dewasa, itu sesungguhnya kemudian dia menjadi mukallaf atau terkena beban kewajiban sendiri gitu ya. Artinya ketika dia tidak melakukan kewajiban, ya sudah bukan dosa orang tua lagi, yaitu menjadi dosa anak itu sendiri. Begitu. Seperti anak Nabi Nuh misalnya ya, yang diajak untuk beriman sampai diajak masuk ke perahunya Nabi Nuh kemudian menolak, malah bersama-sama dengan orang kafir, bukan berarti kemudian Nabi Nuhnya harus dipersalahkan karena dia tidak bisa mengkondisikan anaknya. Yang penting kewajiban kita sebagai orang tua kita tunaikan, termasuk bahkan ketika anak sudah berkeluarga pun kalau memang ada hal-hal yang perlu diingatkan, ya diingatkan. Cuman posisinya kan sudah berbeda, ya. Posisinya bukan lagi sebagai orang yang bertanggung jawab untuk meluruskan dalam arti
Kalau anaknya tidak nurut kemudian itu menjadi dosa orang tuanya, sudah tidak begitu lagi gitu. Ya kedudukannya menjadi sama dengan muslim yang lain, yaitu mengingatkan, saling mengingatkan. Itu adalah kewajiban, ketika dilaksanakan maka berpahala. Ya, ketika tidak mau melaksanakan padahal tidak ada hambatan, ya menjadi dosa karena mengingatkan itu sebuah kewajiban. Barangkali Pak Ayi mungkin bisa menambahkan atau yang lain. Ada yang mau menambahkan, Ada, Bapak ada Ibu? Pak Toton. Pak Tommy, Pak Ayi, atau Pak Kepala Sekolah mungkin mau menambahkan? Pak Iman? Bagaimana ini? Mangga Pak Ayi. Pak Ayi biasanya menyaut kalau ini. Enggak ya? Atau Bu Hajah ini mau nambahin? Bu Hajah. Cekap. Upin Ipin dah. Mumpung ini ada Bu Gege. Siapa tahu. Iya Pak, berarti kalau misalnya anak ini sudah akil balik, si orang tua juga kewajibannya nggak terlalu berat gitu ya Pak ya. Maksudnya begini, tidak terlalu berat, maksudnya begini, tidak merasa berdosa gitu ketika dia sudah memberikan pembelajaran yang baik kepada anak, tapi anaknya tidak nurut gitu, itu sudah bukan lagi menjadi dosa orang tuanya gitu ketika si anak itu sudah akil balik gitu ya Pak ya. Iya. Insya Allah seperti itu. Hanya Ibu, kadang-kadang kan orang tua juga punya perasaan gimana ya. Kasihan. Artinya ketika dulu dia masih kecil, kita sebagai orang tua mungkin tidak seoptimal yang seharusnya gitu ya, karena ilmu kita juga terbatas, misalnya belum ada yang memberikan pengingatan kita bagaimana harus mendidik anak dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang jadi ada perasaan bersalah juga, karena ada masa-masa di mana kita harusnya mendidik dengan baik tapi kita tidak menunaikan kewajiban itu. Nah, itu juga menjadi permasalahan tersendiri yang harusnya kita sampaikan juga kepada anak-anak. Maksudnya ya bisa kita sampaikan dengan jujur bahwa semestinya Bapak atau Mama itu ketika kamu kecil tuh harusnya mengajarkan ini itu dan seterusnya, tapi karena kelalaian atau karena waktu itu kita juga belum tahu, bisa jadi banyak yang terlupakan. Karena itu tolonglah ya hal-hal yang kalian dapat dari orang lain mengenai bagaimana seharusnya kita melakukan kewajiban ini ya dilaksanakan dengan baik dan seterusnya gitu ya barangkali. Ada 5 ya Pak ya, dari 25 itu sekitar 5 tadi yang disebutkan. Yang pertama itu adalah kita harus bersahabat dengan anak, dari 25 kiat mendidik anak itu. Terus yang kedua, menunaikan hak anak. Yang ketiga itu gembirakanlah dan hiburnya hatinya ketika anak ketemu sama kita. Jadi kita harus menyambutnya. Mungkin kita kalau di sekolah itu bisa mempraktekannya mungkin dengan kita menyambut anak, mungkin kalau pagi kayak gimana dengan senyum atau apa, itu mungkin bisa dipraktekkan ya di situ. Terus yang keempat, menumbuhkan jiwa kompetitif. Jadi anak harus dibuat supaya mau berkompetisi. Yang kelima adalah harus bercengkraman dengan anak dengan bermain. Jadi kita harus bermain bersama supaya bisa mengarahkan anak juga. Sebenarnya sih kalau itu kayak seperti kita menjadi wali kelas ya, mengarahkan seperti itu. Benar nggak Pak? Wali kelas, guru wali. Iya, guru wali. Karena tugas kita itu seperti itu. Nah, demikian Bapak dan Ibu ngerebon pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Haji, I love you.